Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang terhormat, yang kami muliakan Imam Masjid Paripurna Rahmat Ilahi, seterusnya guru kita bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Yazidul Akhir hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Seterusnya yang kami hormati pengurus-pengurus masjid, Bapak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu, besar tak dihimbau gelar, kecil kami tak panggil nama. Namun insyaallah dengan duduk kita hadir ngaji kita di malam yang mulia ini, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita saat ini di rumah Allah, mudah-mudahan duduk pula kita nanti di dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, umur panjang, hadir salat berjamaah, menuntut ilmu. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, kun aliman, jadilah kalian orang-orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang-orang yang mengajarkan ilmu, au mustami'an, atau pendengar-pendengar majlis ilmu, au muhibban, atau pecinta-pecinta ilmu. Tanda kita cinta dengan majlis ilmu, duduk kita bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala sambil kita meniatkan i'tikaf. Mudah-mudahan amal-amal kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasul, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita ba'da maghrib ini 4 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tiba di kota Madinah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin dibunuh di kota Mekah Al-Mukarramah, di kota kelahirannya Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Bapak Ibu ingin dibunuh oleh sekelompok daripada manusia. Karena Nabi Muhammad ingin dibunuh di kota kelahirannya, di kota Mekah Al-Mukarramah, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Perlu kita ketahui, dahulu sebelum datang Nabi Muhammad ke kota Madinah, nama kota itu disebut dengan Yasrib. Apa Bapak Ibu? Yasrib. Begitu Nabi Muhammad dalam perjalanan menuju Madinah, ditemani oleh mertua beliau sekaligus sahabatnya Nabi Muhammad bernama Abu Bakar As-Siddiq, Nabi melakukan perjalanan hijrah
dari Mekah menuju Madinah. Ketika Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar di perjalanan, maka terdengar oleh penduduk Madinah, Nabi Muhammad mau datang ke kota mereka. Akhirnya masyarakat Madinah pada saat itu keluar dari rumahnya bersama-sama. Begitu keluar dari rumahnya, mereka bergembira, senang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mau datang. Bahkan ada juga yang mengaplikasikan kegembiraannya ini sampai mereka manjat pohon kurma. Kenapa? Karena ingin memandang Nabi Muhammad dari kejauhan supaya nampak jauh. Karena Mekah Madinah itu Bapak Ibu bergelombang ya. Tidak datar seperti kita Pekanbaru nih kan. Kalau kita Pekanbaru alhamdulillah datar begitu. Sedangkan Mekah Madinah itu bergelombang. Sehingga kalau manjat ke atas pohon, nampak Nabi Muhammad dari atas sampai ke jauh di sana. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai nampak bayangannya bersama dengan Abu Bakar, maka orang-orang Madinah saat itu bergembira. Akan tetapi bentuk kegembiraan mereka tidak diam. Seraya mereka melantunkan qasidah. Apa qasidahnya Bapak Ibu? Tala'al badaru alaina min thaniyatil wada wajabash syukru alaina ma da'al lillahi da ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairah da. Mereka melantunkan qasidah bersenandung. Kenapa? Karena bahagia dengan hadirnya Nabi Muhammad. Siapa yang tidak bahagia? Kekasihnya Allah datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya mereka pun bergembira. Di saat mereka berkumpul bersama-sama, maka mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tinggallah denganku." Karena saat itu Bapak Ibu, rumahnya Nabi Muhammad belum ada. Mereka masing-masing mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, denganku tinggal ya Rasul, bersama kami ya Rasulullah." Akan tetapi adilnya Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, Nabi tak ingin mereka ini sakit hati. Sebab kalau ditolak oleh Nabi Muhammad, saya tidak ke situ, saya ke sini, takut mereka ada yang berkecil hati. Apa kata Nabi Muhammad? Lihat adilnya Nabi Muhammad ini, biarkan untaku ini berjalan kemana dia akan berhenti. Luar biasa Pak. Lalu mereka pun membiarkan unta ini berjalan terus. Akhirnya unta ini menunduk tepat di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari namanya, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu manusia dalam keadaan berkerumun Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Nah, ini adalah wasiatnya Nabi Muhammad pertama kali setelah Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah. Diriwayatkan bahwa an Abdullah bin Salam qala lamma qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafala an-nasu ilaihi wa qila qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fin nasi li anzura ilaihi falamma stabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhu laysa biwajhin kadzdzab fakana awwala syai'in takallam bihi an qala. Nabi Muhammad bersabda, berwasiat pertama kali Bapak Ibu, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Apa kata Nabi Muhammad? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasi niyam.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita yang pertama. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Nah, ini yang pertama kali Nabi Muhammad tekankan kepada penduduk Madinah saat itu Bapak Ibu, tebarkan salam. Dan ini sebenarnya Nabi tujukan kepada Madinah, maknanya ialah kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab salam ini Bapak Ibu sudah mulai dilupakan hari ini. Orang sekarang mainnya selamat pagi, selamat siang, iya Pak ya, selamat sore, selamat malam. Kalau kita ucapkan kepada kawan selamat pagi, siapa yang selamat, kawan kita atau si pagi? Si pagi. Selamat pagi, yang selamat si pagi. Selamat siang, yang selamat siapa? Siang. Selamat sore, yang selamat siapa? Si sore. Tapi indahnya Islam itu menganjurkan kepada kita apabila bertemu, afsus salam, tebarkan salam atau ucapkan salam. Salam ini Bapak Ibu nama Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di mana Ustaz? Asmaul Husna. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul. Salam nama Allah. Apa arti salam ini? Yang maha sejahtera atau yang memberikan keselamatan. Bahkan di saat kita selesai sholat, tadi imam kita juga memimpin zikir Astaghfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 3 kali. Lalu apa selanjutnya yang kita baca? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Kita ucapkan salam ini. Dan Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwasanya makna salam ini adalah keselamatan. Apabila kita bertemu dengan kawan, jangan kita lagi melemparkan salam yang pakai alis tu Pak. Nah, kita kan sekarang kalau jumpa kawan main begini saja. Alisnya main kan. Padahal dianjurkan kita nih mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan salam ini Bapak Ibu terdapat 3 pahala ternyata. Dalam pengucapan salam ini dapat 3 pahala. Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ja'a rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang suatu ketika seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan assalamu alaikum. Nabi menjawab, faradda alaihi thumma jalasa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrun. Suatu ketika datang seorang laki-laki mengucapkan kepada Nabi Muhammad assalamu alaikum. Lalu laki-laki ini duduk. Kata Nabi Muhammad baginya pahala 10. Kalau kita mengucapkan assalamu alaikum kepada kawan kita Bapak Ibu, maka dapat pahala 10. Lalu datang lagi orang yang kedua. Thumma jaa akhar. Faqala, maka dia berkata assalamu alaikum warahmatullah. Orang yang kedua datang lagi kepada Nabi Muhammad, lalu dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Kata Nabi Muhammad ishruna, dia dapat pahala 20. Kenapa? Karena ditambah dengan warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Lalu datang lagi orang yang ketiga, dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai wabarakatuh. Kata Nabi Muhammad dia dapat 30 pahala. Jadi Bapak Ibu, banyak kita mengucapkan salam. Yang paling bagus salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil salaman kan begitu. Maka dapat pahala 30. Akan tetapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam ini bukan hanya di saat kita masuk ke rumah saja, enggak. Tapi apabila kita bertemu dengan kawan, hatta sekalipun orang yang tak kita kenal, sunnahnya ialah kita mengucapkan
salam, assalamualaikum. Tapi ucapkan Bapak Ibu dengan benar. Sekarang ini kan kita enteng saja mengucapkan salam nih. Ada yang mengucapkan assalamualaikum katanya. Yang panjang kum, padahal itu tidak panjang kumnya kan. Yang benar adalah assalamualaikum. Ini sekarang ada orang assalamualaikum. Ada lagi kum, pakai kum aja lagi. Jadi singkatnya lagi. Nah, yang benar ialah Bapak Ibu assalamualaikum. Benar ucapannya supaya dapat pahala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada 5 hal yang tak wajib kita ini menjawab salam. Salam ini kan sunnah. Menjawabnya adalah wajib. Akan tetapi ada 5 hal ini tidak wajib kita menjawab salam. Mana dia yang 5 hal itu yang tidak wajib kita menjawab salam? Yang pertama ialah salamnya imam saat dia mengucapkan assalamualaikum setelah selesai sholat. Nah, jangan ibu-ibu imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam kata ibu di belakang. Wajib menjawab salam? Tidak, akan tetapi batal sholat. Sholatnya imam tidak wajib untuk dijawab. Yang kedua, salamnya siapa lagi? Salamnya di saat kita di kamar mandi. Tahu ada anak kecil dia ketuk pintu, dia kan belum tahu nih. Setiap pintu dia ketuk assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak wajib kita menjawab salam. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang kotor. Sedangkan assalamualaikum maknanya ialah keselamatan. Dalam hal nama Allah Asmaul Husna, nama yang mulia. Tidak boleh saat kita di kamar mandi. Yang ketiga, saat orang mengucapkan salam di saat kita berada di perkuburan. Nah, sebentar lagi musim kita nih Bapak Ibu, ziarah kubur kan, untuk menaikkan puasa. Nah, kita berada dalam di atas pekarangan perkuburan. Di saat kita berziarah ada orang datang. Dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur katanya, atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Maka kita yang di situ jawab waalaikumsalam. Tidak wajib, sebab dia niat bukan untuk kita tapi untuk ahli kubur. Andai kita di situ dalam keadaan ziarah, tidak wajib kita menjawab salam. Lalu yang keempat, salam siapa lagi yang tidak wajib kita untuk menjawabnya Bapak Ibu? Yang keempat ialah salamnya orang non muslim. Nah, kita kan bergaul dengan orang non-muslim tidak masalah, berteman tidak masalah. Akan tetapi di saat dia mengucapkan assalamualaikum, tidak wajib kita menjawabnya. Lalu bagaimana caranya? Cukup kata para ulama kita mengucapkan waalaikum, itu saja, tidak pakai salam. Sebab innad dina indallahil Islam, agama yang paling mulia hanyalah agama Islam. Selain Islam tidak boleh kita doakan mereka untuk selamat. Cukup kita hanya mengucapkan waalaikum atasmu. Cukup sampai di situ saja. Dan yang kelima, salam siapa lagi yang tidak wajib kita untuk menjawabnya? Assalam qabla kalam. Salamnya MC contohnya. Kalau dia berkata-kata dulu, baru di pertengahan dia ucap salam Bapak Ibu, tidak wajib kita menjawab. Kan kadang-kadang MC itu kan, dia tuh berbicara-bicara dulu kan, di pertengahan nanti baru dia mengucapkan salam. Bapak Ibu tamu hadirin undangan semuanya, kan banyak dia ucapkan dulu tuh, pengantar. Lalu di pertengahan nanti dia masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat dia mengucapkan kalimat itu, tidak wajib bagi kita untuk menjawab salam. Kenapa? Assalam qabla kalam. Salam itu bukan setelah kalam, bukan setelah ucapan. Akan tetapi salam dulu baru ucapan. Dalam 5 hal ini Bapak Ibu, tidak wajib kita untuk menjawab salam. Sekalipun ada pendapat di dalam kitab Al-Adhkar bahwasanya orang yang sedang baca Quran juga tidak wajib menjawab salam. Orang yang sedang azan juga, orang yang sedang iqamah juga. Nah, kita fokus yang 5 ini saja. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tebarkan salam karena ini adalah wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita
selamat. Di saat kita mengucapkan assalamualaikum, kita sedang mendoakannya keselamatan atasmu. Selamat rohaninya, selamat jasmaninya, selamat dunianya, selamat akhirat. Dan untuk anak-anak kita, Bapak Ibu, penting sekali ini. Di saat kita bertemu, ucap salam. Di saat kita berpisah, ucap salam. Di saat anaknya mengatakan assalamualaikum, keselamatan atasmu hai ibuku. Kan itu maknanya tuh. Untuk emaknya dia ucapkan salam ini, ibunya menjawab waalaikumsalam. Dan untukmu juga nak keselamatan. Ucapan ibu kepada anak adalah makbul, tidak tertolak. Di saat ibu mengucapkan waalaikumsalam keselamatan, maka ibu sedang mendoakan anak ibu selamat di perjalanan. Di saat ibu menjawab salamnya dari suami, sekalipun sepele nampaknya, tapi di saat itu ternyata ibu sedang mendoakan suami ini selamat dalam perjalanan di saat pergi bekerja. Ini yang pertama, Bapak Ibu, wasiat Nabi Muhammad, absus salam, tebarkan salam. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW memberi wasiat yang kedua, wa'at'imut ta'am. Kata Nabi Muhammad, beri makan orang yang lapar. Nah, ini Bapak Ibu, memberi makan orang yang lapar, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul islamu khairun? Wahai Rasulullah, siapakah di antara Islam ini orang yang paling baik? Kata Nabi Muhammad, tut'imut ta'am, orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagi kita, apakah dia dengan tetangga ataukah dia dengan kerabat, siapapun dia, berbagi makanan penting. Dulu orang-orang tua kita di kampung tuh kalau lagi masak pasti saling berbagi dengan tetangga, kan begitu? Maka kita juga anak-anaknya hari ini senang-senanglah kita berbagi makanan, sebab makanan yang kita makan ini Bapak Ibu pasti busuk. Makanan apapun yang kita makan busuk, pakaian yang kita pakai lapuk. Tapi makanan yang kita sedekahkan kepada orang lain, kepada orang yang lapar, ataupun tetangga kita sekalipun, inilah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada kisah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kisah ini sering diangkat para dai-dai, bahwasanya ada seorang laki-laki di kota Makkah. Dia ini preman, Bapak Ibu. Akan tetapi dia punya amal yang luar biasa. Seorang dai dari Maroko 3 hari 3 malam bermimpi dengan Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, wahai Tuan, saya ucapkan salam, sampaikan salamku kepada seseorang yang berada di kota Mekah. Hari yang pertama. Malam yang kedua begitu juga Bapak Ibu. Nabi nitip salam kepada seseorang yang berada di kota Mekah, seorang laki-laki. 3 hari berturut-turut. Sampai-sampai karena Nabi menitip salam kepada ini orang yang berada di kota Mekah, akhirnya ulama Maroko ini dia pun pergi berangkat umroh. Semoga kita nih Bapak Ibu tidaklah kita meninggal dunia, semoga Allah panggil kita menjadi tamu-tamunya untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu ini dai Maroko, dia berangkat umroh. Begitu dia selesai umroh di Makkah, di Madinah, lalu dia mencari orang yang dititipi Nabi Muhammad salam tersebut. Apa namanya tuh? Nabi titip salam kepadanya. Lalu dia mencari kawannya dai-dai yang ada di Mekah juga, karena dia dai dari Maroko dan dia punya kawan juga dai di kota Mekah. Dia bertanya kepada kawannya, tahu ndak ini tempat, ini gang dan ini jalan? Ada seorang laki-laki di situ yang dititip salam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kata kawannya yang di Mekah, mereka sama-sama mencari. Ayo kita cari sama-sama. Mereka cari bersama-sama Bapak Ibu, akhirnya ketemu. Begitu sudah ketemu gangnya, ketemu jalannya, ketemu juga rumahnya, dan bertemu juga dengan orangnya. Perasaan dai Maroko ini mungkin ini orang alim. Kenapa orang alim? Karena Nabi Muhammad nitip salam kepada beliau. Mungkin dia ini orang alim. Ternyata begitu diketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihat Bapak Ibu, orangnya bukan orang alim.
bukan orang taat, bukan orang soleh, akan tetapi dia ini seorang preman. Tapi Nabi titip salam. Lalu mereka mengatakan, wahai Tuan, Nabi titip salam kepada engkau. Sampai 3 hari saya bermimpi, 3 malam saya bermimpi, Nabi titip salam kepada kamu. Apa sebenarnya amalmu sehingga Nabi SAW menitip salam untukmu? Lalu dia menangis, Bapak Ibu. Menangis sejadi-jadinya. Ia mengatakan, wahai Tuan, saya bukan orang yang soleh, akan tetapi saya mendapatkan salam dari Nabi Muhammad. Saya punya amal Tuan, di saat saya punya tetangga dan orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, di situ tetangga saya punya anak yatim dan seorang perempuan janda. Di saat orang tuanya, ayahnya meninggal, saat itu saya niatkan, andai saya punya gaji, maka saya akan tanggung makan mereka ini sampai saya meninggal dunia. Bapak Ibu lihat kisah ini, bahwa seseorang di saat dia memberi makan orang-orang yang lapar, membantu tetangga yang susah, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW titip salam kepadanya. Kenapa? Karena amalnya yang luar biasa. Meskipun dia bukan orang soleh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka Bapak Ibu, jangan abaikan sekecil apapun kebaikan, jangan abaikan. Bisa saja itu datang rahmatnya Allah. Sebab dengan itulah turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dai Maroko ini, kamu bersiaplah Tuan. Kita berangkat ke Makkah, salat di Makkah. Ternyata Bapak Ibu, dia tinggal di Makkah, tidak pernah dia salat di Masjidil Haram. Ternyata tidak semua orang yang berada di Makkah itu sudah melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah. Tidak semua, Pak. Dan tidak semua orang-orang yang di Mekah itu dia hadir sholat di Masjidil Haram. Begitu juga dengan kita. Banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi belum terpanggil. Lalu kalau begitu, bersiaplah kamu, kita akan sholat di Masjidil Haram. Bersiap, Pak. Dia pun mandi, dia pakai baju yang terbaik, memakai harum-haruman. Mereka berjalan terus sampai di Masjidil Haram. Lalu mereka ikut sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini orang dalam keadaan sholat nangis, dalam keadaan rukuk nangis, sujud nangis, semuanya dia nangis. Di saat-saat sujud terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dia ini meninggal dalam keadaan sujud. Padahal seorang preman, akan tetapi kalau Allah sudah menunjuki hatinya kepada kebaikan, apa kata Nabi Muhammad? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seseorang itu mati dengan keadaan apa yang ia buat. Kalau dia senang baca Quran, insya Allah suka baca Quran, sering baca Quran, wafatnya dalam keadaan baca Quran. Cinta sholat berjamaah, insya Allah wafatnya dalam keadaan sholat berjamaah. Suka memberi makan orang-orang yang lapar, memberi makan orang-orang miskin, suka berbagi, insya Allah dia wafat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagi Bapak Ibu, jangan kita bakhil, jangan pelit, apalagi kita berbagi dengan tetangga. Yang ketiga, apa wasiat dari Nabi Muhammad SAW di saat sampai di kota Madinah? Wasilul arham, menyambung tali silatur rahim. Jangan kita orang yang suka memutus tali silaturahim. Man ahabba ayyubu satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menjalin tali silaturahim. Siapa yang punya kawan hari ini dia bertengkar, berkelahi, berdendam, memutus tali silaturahim, sampai hari ini belum baikan Bapak Ibu, cepat-cepat sambung lagi tali silaturahim. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Kata Habib Abdul Qadir Ba'bud,
Orang kalau dia senang menyambung silaturahim, sudah putus, dia sambung lagi, maka dia dapatkan 4 kebaikan. Yang pertama, apa yang ia dapatkan? Dia mendapatkan panjang umur. Yang kedua, apa yang ia dapatkan? Disenangi orang. Kenapa? Di saat salah dia datang meminta maaf. Kita nih Bapak Ibu kalau suka meminta maaf orang senang. Nah, yang ketiga, diluaskan rezekinya. Orang kalau sudah putus, dia sambung lagi tali silaturahim, Allah luaskan rezekinya. Yang keempat, apa yang ia dapatkan? Masuk surga dengan selamat. Kenapa? Karena dia menyambung tali silaturahim. Jangan mudah kita bertengkar Bapak Ibu. Jangan mudah-mudah kelahi. Sikit-sikit marah, sikit-sikit kelahi, sikit-sikit tidak tegur. Dengan orang tuanya dia memutus tali silaturahim, dengan temannya dia putus tali silaturahim. Hanya masalah sepele, masalah kecil sudah dibesar-besarkan, sampai-sampai tidak saling tegur sapa. Orang kalau sudah 3 hari 3 malam tak tegur sapa, mereka bertengkar kelahi, tidak ada yang mau meminta maaf di antara keduanya. Kedua-duanya ini 3 hari 3 malam mereka tak berbaikan, maka mereka tidak mendapatkan doa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, doanya mengambang-ambang bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Sekalipun dengan air mata darah kita berdoa kepada Allah, sekalipun di depan Ka'bah sekalipun kita berdoa, akan tetapi kita memutus tali silaturahim, bertengkar, tidak baikan, maka dipastikan doa kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung silaturahim, karena ini adalah wasiatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa wasiat Nabi Muhammad yang terakhir sesudah sampainya Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah? Yang keempat ialah wasallu bil laili wan nasi niyam. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang pada tertidur. Apa maknanya Bapak Ibu? Salat tahajud. Kata Syekh Abu Bakar Al-Adani, kira-kira Bapak Ibu bangun malam ni susah atau gampang? Susah atau gampang? Susah ya. Susah bagi siapa? Bagi orang yang tak berniat. Iya kan? Kalau orang berniat pasti gampang. Bentar lagi musim Piala Dunia Bapak Ibu. Biasanya main Piala Dunia itu ada yang jam 2, jam 3. Kenapa orang kalau mau nonton bola pasti dia bangun Pak? Sebelum main pertandingan bola tuh disetelnya alarm bangun. Kenapa hal yang sia-sia kata Abu Bakar Al-Adani? Untuk yang sia-sia orang mau bangun, sedangkan untuk yang untung dia tidak mau bangun. Artinya Bapak Ibu kita nih sebenarnya bangun, akan tetapi malas sholat tahajud. Betul tidak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita nih bangun dengan sesak ke kamar mandi, iya. Kadang-kadang kita bangun dengan banyaknya nyamuk, anak nangis, iya. Bangun, akan tetapi apa yang terjadi? Kalau kita sesak ke kamar mandi, masuk kamar mandi, buang hajat, buang air kecil, sucikan, kemana kita pergi? Kembang sejadah atau ke kamar lagi? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan lama-lama berbaring, jangan lama tidur, sebab kita nanti akan lama berbaring di alam kubur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam lakukanlah salat tahajud, hanya 2 rakaat Bapak Ibu. Apa gunanya kita nih salat tahajud? Apa sih manfaat daripada salat tahajud ini? Maqamam mahmudah. Allah akan angkat kita ke derajat yang paling tinggi. Andai kita punya ekonomi yang sulit hari ini Bapak Ibu,
Datanglah di sepertiga malam, lakukan salat tahajud. Andai keluarga kita hari ini, anak kita macam belum baik, keluarga kita belum harmonis hari ini, mintalah kepada Allah. Kapan waktunya? Di sepertiga malam. Bahkan Allah katakan dalam hadis kudusi, yanzilu rabbuna tabarakallahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal lailil akhir yaqulu man yad'uni. Allah itu Bapak Ibu turun ke langit dunia setiap malam, tiap malam turun ke langit dunia. Allah menyeru kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah? Man yad'uni, wahai hamba-hambaku yang tertidur, bangunlah. Mau ndak kalian doa kalian diijabah Allah? Datanglah di sepertiga malam. Lalu Allah jawab, fa'astajiba lahu. Andai kalian berdoa meminta kepada Allah, aku kabulkan doa kalian. Satu Bapak Ibu, berdoa Allah kabulkan. Yang kedua, apa kata Allah? May yas'aluni fa'atiyahu. Apakah kalian punya masalah di rumah tangga, atau masalah di kantor, masalah dengan tetangga, masalah ekonomi, masalah apapun kalian punya masalah, jangan adukan kepada manusia. Akan tetapi kepada siapa kita mengadu? Allah. Datanglah di sepertiga malam, maka Allah katakan fa'atiyahu, maka aku akan mengangkat masalah-masalah kalian. Yang ketiga, apa janji Allah kepada ahli tahajud? May yastaghfiruni. Apakah di antara kalian ingin diampuni dosa-dosanya? Kata Allah. Apakah kalian punya dosa yang banyak? Apakah kalian punya dosa segunung, menggunung kalian punya dosa? Ataukah kalian punya dosa selautan yang begitu luas? Maka kata Allah, fa'aghfir lahu, kalau kalian datang melaksanakan salat tahajud, maka aku ampuni daripada dosa-dosa kalian. Bapak Ibu, logikanya begini. Nabi Adam punya satu dosa, punya satu kesalahan karena makan buah khuldi, keluar dari sorga. Kita sudah berapa dosa yang kita buat Bapak Ibu? Lebih tidak dari satu, ratusan, jutaan, ribuan. Kira-kira kita ini masuk tidak ke dalam sorga? Satu dosa keluar dari sorga. Kita kira-kira orang pendosa ini pantas tak masuk surga? Pantas, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kami mengajak kepada semuanya jamaah, mari sama-sama Bapak Ibu, jangan sampai kita abaikan sholat malam ini. Tanda seseorang itu menjadi orang yang soleh, ataupun seseorang itu dikenal dengan soleh atau soleha, di saat mengapa? Di saat dia menyempatkan waktunya untuk melaksanakan sholat tahajud. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini singkat. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, hidup kita ini tak ubahnya seperti 3 hari saja. 1 hari telah berlalu, 1 hari saat ini, 1 hari lagi akan datang. Kita punya kesempatan sebentar lagi. Bahkan kata Nabi Muhammad, a'maru ummati ma bainas sittina ila sab'ina. Perkiraan rata-rata umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Maka persiapkanlah bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo segera kita cepat bangun Bapak Ibu. Kenapa orang yang kalau ke kantor saja dia bersiap dengan baik? Dia siap baju baru, wangi-wangian, baju yang rapi, tepat waktu. Dia persiapkan segalanya hanya untuk bekerja. Akan tetapi hari ini mari sama-sama kita siapkan waktu kita untuk melewati hal yang begitu jauh, untuk mendapatkan akhirat kita nanti, selamat kita di akhirat dengan cara ini, menambah amal dengan sholat sunnah. Cepat bangun, setengah jam menjelang subuh sudah bangun Bapak Ibu, sudah mandi, sudah siap-siap, sudah tahajud, 2 rakaat tahajud, sekalipun 2 rakaat ditutup dengan 1 rakaat salat witir. Setelah kita menutup dengan salat witir, apalagi yang kita lakukan? Wabil asharihum yastaghfirun, perbanyak
istighfar, minta ampun kepada Allah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ini bagus nih Bapak Ibu. Kata Ustadz Adi Hidayat, ini istighfar yang paling bagus untuk mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu sekalipun. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Atau pakai sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kami tidak dapat juga itu Ustaz. Yang pertama kami tidak dapat, yang kedua kami tidak dapat. Apa yang kita baca lagi? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sambil meneteskan air mata. Ingat kembali Bapak Ibu, dosa-dosa yang kita buat bukan dosa yang sekarang, dosa yang dahulu. Saat kita baru-baru dewasa ingat dosa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita ba'da maghrib ini. Mudah-mudahan kajian ini bisa kita amalkan bersama-sama. 4 wasiat Nabi Muhammad SAW jangan sampai kita lupakan. Apa yang pertama tadi Bapak Ibu, wasiat Nabi? Afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, ada mulai lupa. Apa yang kedua? Wa mut'imut ta'am, beri makan orang yang lapar. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Wasilul arham, sambung silatur rahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasin niyam, jangan lupa salat malam ataupun salat tahajud. Mudah-mudahan 4 wasiat ini bisa kita amalkan. Kata Nabi Muhammad, tadkhulul jannata bisalam. Andai bisa kalian mengamalkan 4 wasiatnya Nabi ini, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Insya Allah kita semua masuk ke dalam surga dengan mengamalkan 4 hal ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, untuk mengambil keberkahan, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa. Ala hadhihin niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi alaihim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا قوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.